Halo Mama. Siapa Pak? Karena atas cinta dan berkatnya hingga kita semua boleh berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka acara pengukuhan komite baru SDN Osapa Kecil 2. Sebelum menuju ke acara ini, mari sebagai insan beriman patut kita bersyukur karena atas berkat kasih dan karunia kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga sehingga pada hari ini kita boleh melangkah kaki dengan semangat yang tinggi, dengan juang yang bagus untuk boleh menapaki di lembaga pendidikan Osapa Kecil 2 ini. Dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Ina Luasana. Kepada Ibu, waktu kami berikan. Baik, semua yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, izinkan saya berdoa menurut agama Protestan. Tak berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pemilik kehidupan kami kekal, puji syukur naikkan kehadapan ya Tuhan. Kalau kami hari ini masih ada, itu karena Tuhan. Karena itu biarlah kami hanya untuk kemuliaan Bapa. Bapa di surga, dalam perkenananmu Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan, dalam acara Tuhan bareng komite yang baru, dan serah terima yang lama ke komite yang baru. Biarlah semua acara yang ada hari ini boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin, menolong, memberkati acara ini Tuhan, agar semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai rencana-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, kasihani kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Ibu Luasana yang sudah membawakan kita dalam doa. Acara selanjutnya lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu, undangan dimohon berdiri.
Hadirin duduk kembali. Sambutan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang hal ini diwakili oleh Bapak John Edward Arihi SPD. Kepada Bapak, waktu kami berikan. Ya, baik. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Usneno nokan kit. Nokan kit oke ya. Jangan lupa bahasa daerah. Kalau bahasa Herang bilang buah blingin. Jawabnya Immanuel. Buah blingin. Immanuel. Buah blingin. Kalau roti punya soda molek atau apa saja. Oke, baik. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan ya. Hari ini hari yang membuat kita bahagia. Setiap hari harus bahagia. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, maka kita boleh berjumpa pada kegiatan pengukuhan Badan Pengurus Komite periode 2006-2029. Untuk itu, Bapak PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang permintaan maaf. Sebenarnya beliau senang berjumpa dengan Bapak Ibu, tapi karena kegiatan musrembang itu semua pimpinan perangkat daerah harus hadir, maka beliau hadir di sana dan minta saya sebagai koordinator pengawas sekolah hadir di tempat ini bersama dengan adik mahasiswa dari ini, silakan bangun dulu adik, dari Muhammadiyah, tepuk tangan dulu. Kemudian ada adik guru satu yang tadi minta pinjam, Pak PT bilang tolong pakai mobil dinas karena ini hari saya borong banyak sekolah ya. Untuk itu permintaan maaf beliau itu kepada senior kita ya, Bapak Simon Kalau ya, tepuk tangan Bapak Simon dulu ya. Baik, yang saya hormati Ibu pengawas pembina, Ibu Rukiati, Pak komite yang baru mungkin itu tepuk tangan untuk Ibu Rukiati dulu. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua Ketua K3S Kota Kupang, ya Bapak John Higauki, tepuk tangan dulu ya. Kemudian Ibu Maria Lema di sana, itu Ketua Suprayon Kelapa 5. Kemudian yang saya hormati dan yang saya sangat ya kasih ya, Bapak Sepsen Mihabalo, tepuk tangan dulu ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Simon, ini orang tua saya, beliau mantan pengawas prestasi ya, di pengawas itu beliau prestasi ya. Kemudian beliau juga pelatih, membawa banyak anak-anak NTT untuk berhasil merebut berbagai macam kejuaraan olahraga di NTT. Jadi beliau salah satunya pelatih, juri, mantan pengawas, dan saya punya orang tua ya. Kemudian di sebelahnya juga ini saya punya orang tua yang luar biasa yang boleh hadir bersama, dan terima kasih Pak Olan dan Ibu Kak, dan Ibu dan semua Bapak Ibu guru yang hebat ya, termasuk Ibu Inalwasana yang sudah bawakan kita dalam doa ya. Itu kita punya Ibu yang sudah bawa dalam doa, berarti harus ada damai sejahtera. Baik, Pak Komite yang lama, terima kasih banyak sudah berjuang untuk sekolah ini, tepuk tangan dulu ya. Beliau sangat peka terhadap mutu perkembangan pendidikan anak-anak, guru-guru, dan orangnya itu tegas. Kita anak sekolah dia keliaran keluar, beliau marah. Ini dari mana? Guru-guru juga keliaran, marah. Jadi komite ini punya peranan itu untuk menegur kita ya. Kalau di Australia itu peranan daripada orang tua itu bisa rekomendasi supaya guru tidak boleh mengajar karena perilakunya datang terlambat, sesuka hati, izin-izin yang tidak jelas. Nah, ini diminta kita tolong mewaspadai ini ya. Untuk itu dari pemerintah Kota Kupang, Bapak Wali Kota Kupang dan Ibu Wakil Wali Kota Kupang meminta kepada kita supaya perhatikan murid-murid kita ini supaya dimuliakan ya. Ada layanan juga bagi dari pemerintah Kota Kupang ini bagi siswa-siswa yang terlantar, termarginalkan, yang putus sekolah, yang tidak sekolah, langsung melapor kepada kami, baik melalui pemerintah setempat, dinas sosial untuk dapat PIP,
rumah aspirasi untuk dapat PIP, kalau tidak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Mari kita bergandengan tangan untuk mensukseskan, jangan ada dusta di dunia pendidikan. Untuk itu peranan komite sangat penting. Hari ini terbentuk komite, tidak ada intervensi dari dinas. Ini otonomi pengangkatan itu SK-nya kepala sekolah. Tapi kalau sampai kepala dinas hadir dan mengesahkan, tidak masalah. Tidak masalah, itu lebih gaunnya juga besar, tapi sama saja. Kepala sekolah yang ada punya legalitas yang sama untuk mensahkan sebagai organisasi yang independen, komite yang berada di sini. Kemudian yang berikut, untuk kita yang teman-teman yang guru, tolong melihat anak itu secara utuh. Kalau dia ada masalah, dekati dia, sampai kontrol dia di rumahnya masing-masing. Ya, jangan hanya sekedar mengajar saja di sekolah, karena Tuhan utus Bapak Ibu bertemu dengan anak itu untuk dia dimuliakan sampai dia berumah tangga sampai akhir hidupnya. Itu tanggung jawab kita guru saat ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita kolaborasi. Terima kasih atas jasa-jasa Bapak Simon. Salam hormat untuk Mama yang sudah mendukung dan keluarga untuk suksesnya kegiatan di sini, dan Bapak Olan bersama keluarga mohon dukungannya juga untuk partisipasi untuk pengembangan mutu sekolah ini. Mungkin ada guru-guru yang resah dan gelisah, bisa curhat-curhat, jangan curhat di media sosial dan kurang sedikit curhat, padahal ini ada aturan-aturan, ya. Kita dilingkupi oleh aturan, tidak ada lagi sekarang yang istilah mau neko-neko, tidak ada. Semua tersistem keuangan negara ini melalui layanan aplikasi yang dikontrol oleh inspektorat, kepolisian, KPK. Jadi tidak ada lagi istilah kita main-main dengan administrasi keuangan negara. Malahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil meminta supaya setiap bulan harus dilaporkan keuangan-keuangan, dan juga termasuk Bapak Ibu perilaku kita kerja. Ini Bapak Ibu, di kota ini ada guru yang sampai sudah tidak bisa lagi mendengar aturan, turun pangkat. Ada yang melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan, sudah merujuk kepada keputusan resmi untuk dipecat. Jadi mohon jaga baik-baik kita punya masa depan itu, karena doa kita punya Bapak Mama, kita punya keluarga, mereka berlutut untuk kita dapat pekerjaan. Karena pekerjaan di NTT ini 1 tahun itu menghasilkan 7.000 sarjana. Jadi Bapak Ibu jangan lemah, ya. Jangan sudah lulus P3K kemudian mulai izin-izin alfa-alfa, kerja lari-lari. Untuk itu Bapak komite yang baru mungkin lebih santun dalam kebersamaan di sini. Ada Ibu Pengawas Pembina, ada Kepala Sekolah yang terdekat, ada Pak Ketua Ibu Ketua Suprayan, ada Pak Ketua K3S Kota Kupang. Kita bergandengan tangan dan tolong titip pesan saya, tolong jaga kepala sekolah. Dia tidak pernah ambisi jadi kepala sekolah. Saya tahu karena saya ini pernah Bapak Chef dan saya. Orangnya lurus kerja. Mungkin orang lihat begini neko-neko, tidak ada. Ini majelis gereja. Mereka ini dulu penjaga gereja. Jadi jangan di antara kita kakak adik saling sentir menyentil, tidak usah. Kita mau cari untung di mana? Siapa yang angkat harga diri? Guru. Kita guru sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kasih tahu kita selesaikan secara baik-baik. Tidak usah sampai ribut sini, ribut sana, ya. Oke, ini saja sambutannya, dan kami pengawas nanti hadir di sini, tidak ada lagi supervisi administrasi yang berlebihan. Kami hanya tanya perkembangan siswa bagaimana, analisis asesmennya seperti apa, perkembangannya, kesulitan belajarnya, ya, kesehatan mental, termasuk kesehatan mental guru-guru. Kita mau lihat kesehatan mental guru-guru. Apakah kasus yang kemarin di Flores itu, apakah karena tuntutan guru suruh bawa buku, jadi anak juga rasa kecewa, jadi dia juga berontak di keluarganya? Kita mesti semua butuh jejaring kerjasama, ya. Ini saja permintaan maaf ya Bapak Simon, mungkin selama dari dinas kita punya pelayanan kurang terhadap Bapak, tetapi Bapak sudah memberikan yang terbaik untuk Kota Kupang.
ya, atas nama pemerintah Kota Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang memberikan terima kasih banyak karena Bapak sudah mengkaderkan Bapak Olan untuk melanjutkan kepemimpinan. Karena seorang pemimpin yang baik itu harus menghasilkan kader-kader pemimpin. Setuju? Nah, untuk itu Bapak Ibu guru tolong dukung Pak Komite dan keluarga untuk mau membangun pendidikan di tempat ini. Bagi orang tua murid, mari kita bergandeng tangan untuk mensukseskannya. Ini saja, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Di sini nanti ada Ibu Pengawas, Bapak Ketua K3S, Ibu Ketua Supreme untuk mengawal. Saya izin langsung pamit karena saya sudah ditunggu di tempat yang lain, acara yang berbeda-beda pula. Kalau orang salah bilang, hela makna ini ya, atau sudah mulai. Baik, ini saja. Tidak usah lagi kakak. Kita langsung apa sudah ini kader ini. Langsung foto bersama ya. Bapak langsung foto bersama ya. Minta maaf ya. Sudah aman masuk. Satu jalan pindah lagi satu tempat. Masih tetap. Jadi ya tetap Doni dengan nanti kalau acara kemudian. kameramen satu tolong mengambil kameramen. Masih banyak? Sampai jumpa. Iya. Saya pegang tangan dulu tapi boros marah. Ulangi dulu tuh. Itu. Saya pegang tangan nanti kita berdosa nih. Oh, semua ini kita bersaudara. Bapak Agus. Semangat deh. Ya, Bapak. Jangan lupa ya. Because by his love and Thanksgiving celebration and accreditation of New Primary School. Give applause. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Boleh berikan senyum sukacitanya yang paling manis. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih-Nya dan penyertaannya. Kita semua boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Boleh mengutip dari kitab Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pencapaian akreditasi ini merupakan hasil kerja keras, doa, dukungan dari kita semua, dari keluarga besar SD Kristen Mercusuar Baru. Tidak lepas dari bukti rasa syukur kita pada hari ini. Kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya membuka kesempatan yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pembina yayasan atau ketua yayasan SD Kristen Mercusuar Baru, Kepala Sekolah SMP Kristen Mercusuar Baru, Kepala Sekolah TK GSJA Perjanjian Baru, dan yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang,
Dalam hal ini Bapak Ernest Soleman Uji, STTP MSI yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Yang kami hormati Kepala Bidang Bapak Oktono Iboho yang berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Korwas, dalam hal ini Bapak Joni Rihi. Yang kami hormati Ketua K3S Bapak Joni Higahuki yang sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Suprayon Kota Raja Ibu Nahema yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Ibu. Yang kami hormati dan yang kami cintai Bapak Ibu staf dari SD dan SMP Kristen Mercusuar Baru, dan kami cintai dan yang kami banggakan orang tua yang sudah berkenan hadir dan beberapa murid yang sudah berkenan hadir. Boleh kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan sama-sama mendengar sambutan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih untuk MC kita pada pagi hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk MC. Salam. Belum semangat. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena sesuai dengan undangan itu jam 9. Tetapi karena saya masih mengikuti kegiatan simulasi bencana non-alam kerjasama pemerintah Kota Kupang, BPBD, dan PT Pertamina Patraniaga di Kelurahan Alak, maka jam 10 baru saya tiba di sini. Ya, itu resiko kami merangkap jabatan sebagai Kepala BPBD dan juga ditunjuk Bapak Wali Kota sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Korwas, Bapak John. Yang juga saya hormati, saya banggakan Ketua atau Pembina Yayasan apa ini, Yayasan GSJA, Yayasan GSJA. Hadir Ibu Kepala Sekolah SMP Mercusuar, SMP Kristen Mercusuar Baru. Juga yang berbahagia Bapak Kepala Sekolah SD Kristen Mercusuar Baru. Hadir juga yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, terkhusus Ketua Suprayon Kota Raja, Mama Emma, Bapak Ibu guru dan staf SD maupun SMP Kristen Mercusuar Baru, orang tua yang berkenan hadir, juga anak-anak kita, ya, anak-anak saya. Saya berbahagia sekali siang hari ini bisa ada di sini di tengah-tengah kesibukan yang memang Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SD luar biasa juga hari ini. Makanya tadi saya dibilang sama Pak Korwas, kenapa Bapak tidak disposisi untuk bagi saja? Saya tahu saya sudah disposisi juga, tapi saya merasa bahwa beberapa kegiatan ini saya perlu datang juga. Karena ini the first time I came here. Saya baru pertama kali datang di sini karena saya juga kaget. Beberapa kali saya lewat, saya lihat sudah ada plan papanama Sekolah Kristen Mercusuar Baru. Dan di beberapa kesempatan saya selalu ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah SMP. Bapak Kepala Sekolah saya baru lihat hari ini. Mungkin hadir juga di kesempatan yang kemarin. Oh, waktu Natal. Tapi saya, ya namanya banyak orang Pak Kepala Sekolah, mohon maaf. Jadi saya baru pertama kali datang di sini dan juga ada di ruangan ini. Ya. Ruangannya sudah luar biasa, sangat nyaman, dan saya berpikir bahwa kenyamanan itu
memberikan dampak luar biasa bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Di mana-mana kalau kita belajar tidak nyaman atau lingkungan ruang kelas tidak mendukung soal kenyamanan, maka mau sehebat apapun pola, metode, guru, tendingnya, maka saya pikir itu juga tidak terlalu maksimal. Maka saya menyampaikan apresiasi pada yayasan dan juga kepada Sekolah Kristen Mercusuar Baru yang begitu luar biasa mempersiapkan ini semua. Walaupun saya tahu ini ruang untuk kita beribadah, ini gereja. Tapi dari sini kita juga bisa melihat kalau rumah Tuhan saya sudah dibuat begini, maka ruang-ruang yang lain juga pasti dipersiapkan secara baik untuk mendukung, menyokong anak-anak kita dalam melakukan proses belajar mengajar. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di sini untuk bersyukur berkaitan dengan pencapaian luar biasa yang sudah dicapai oleh SD Kristen Mercusuar Baru. Berbicara soal akreditasi itu bukan hal yang mudah. Persiapan segala sesuatu itu memang harus kita lakukan. Salam Bapak. Berbicara soal akreditasi itu bukan hal yang mudah. Persiapannya juga itu bukan singkat atau dilakukan dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan pengorbanan, baik itu tenaga, pikiran, biaya, juga hati yang mau berkorban, mau memberi. Apalagi kita berbicara soal mempersiapkan anak-anak kita sebagai generasi yang akan menggantikan kita. Di benak kita semua, saya sungguh yakin, apalagi Bapak Pembina, Ketua Yayasan juga, Ibu Ketua Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah, kita akan membuat perbandingan antara kita dulu, sekarang, dan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita persiapkan untuk generasi kita. Apa yang kita rasakan, saya yakin kita tidak akan mau anak-anak kita juga rasakan hal yang kita pernah rasakan sebelumnya, yang notabene itu belum baik. Maka dari itu, saya sungguh yakin bahwa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini itu sungguh luar biasa, dan saya mengapresiasi itu. Yang berikut Bapak Ibu, akreditasi itu bukan soal nilai. Akreditasi itu bukan soal persiapan fasilitas. Tapi bagi saya, akreditasi itu soal bagaimana kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita dengan sadar. Saya di mana-mana bicara bahwa baca, tulis, hitung itu bisa kita capai 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tapi membentuk karakter itu tidak bisa kita bentuk dalam jangka waktu singkat. Membutuhkan waktu, membutuhkan konsistensi yang terus menerus. Oleh sebab itu, Sekolah Kristen Mercusuar Baru ini bisa dengan sadar mempersiapkan itu semua. Dan saya yakin bahwa itu bisa dicapai. Kenapa? Karena pribadi-pribadi yang dibentuk dalam karakter takut akan Tuhan itu akan bisa lebih bertahan, akan bisa lebih menghadapi apapun persoalan dan tantangan di kemudian hari. Dan saya pikir itu ada di sekolah ini. Bukan cuma berpikir, tapi saya yakin itu ada di sini. Maka dari itu berbahagia untuk semua orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sini. Yang berikut, saya juga titip ini untuk para orang tua yang hadir pada kesempatan ini. Pendidikan itu tidak bisa kita serahkan sepenuhnya ke tangan sekolah, tapi harus ada kerjasama antara sekolah dan juga orang tua, termasuk di dalamnya lingkungan dan pemangku kepentingan lain, dalam hal ini gereja. Hari ini kita saksikan
bahwa GSJA itu sudah masuk dalam dunia pendidikan, dan ini baik. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam urusan pendidikan, maka saya yakin pendidikan di Kota Kupang akan bertumbuh luar biasa. Bukan soal pintar, tapi soal pertumbuhan mental dan akhlak kita. Pertumbuhan bagaimana kita takut akan Tuhan itu harus diperkenalkan sejak dini. Itu lebih penting daripada kita hanya mengejar anak ini pintar atau tidak pintar. Maka dari itu sekali lagi saya menyampaikan kebahagiaan saya, dan saya juga rasa Bapak Mama pasti juga senang ketika anak-anak dititipkan di sini. Karena itu tadi Bapak Ibu, bicara soal pendidikan, bicara soal bagaimana kita mempersiapkan generasi yang betul-betul tidak saja pintar secara IQ-nya, tapi soal rohani, bagaimana pertumbuhan rohani itu bisa bertumbuh secara baik. Dengan demikian, untuk akreditasi yang sudah diraih oleh sekolah Kristen SD Mercusuar Baru ini, saya menyampaikan selamat. Capaian ini pasti ada pengorbanan, dan pencapaian ini mungkin mudah untuk dicapai, tapi sulit untuk dipertahankan. Nah, pada saat mempertahankan inilah yang memang juga butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan juga, saya minta untuk ini diperhatikan. Sehingga kehadiran sekolah Kristen Mercusuar Baru ini betul-betul memberi dampak, betul-betul menjadi mercusuar, menjadi guidance, juga menjadi lampu suar di mana menjadi tujuan kita, pemandu kita. Dipandu kemana? Dipandu ke masa depan yang luar biasa yang ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Selamat untuk Sekolah Kristen SD Mercusuar Baru untuk capaian ini. Selamat untuk semua pengurus yayasan. Selamat untuk juga SMP Mercusuar Baru yang juga sudah terlebih dahulu memperoleh predikat atau memperoleh akreditasi itu. Dan kami yakin PAUD itu juga akan luar biasa. Kenapa? Karena semuanya diatur, dikelola dengan begitu luar biasa dalam takut akan Tuhan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau nanti dalam perjalanan acara ini saya tidak bisa sampai selesai, karena jujur Bapak Ibu, di SD Negeri Oibobo itu juga sudah menanti saya, ya, sudah menanti karena memang di sana juga jam 9 pagi Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Jadi ya ini kita harus bagi diri, dan juga tadi Bapak John saya minta hadir duluan di sini karena saya pikir ini sudah mulai tadi. Ya, nah Bapak John itu kabur dari kegiatan di SD Kelapa 5. Saya bilang Bapak John juga tolong hadir di sana, dan ini jamnya sama semua. Itu bukan saja urusan negara, tapi urusan semua komponen. Urusan kemiskinan itu juga bukan hanya menjadi urusan negara, tapi menjadi urusan kita semua. Urusan lurah, camat, RT, RW, urusan gereja, urusan masjid, urusan vihara, urusan pura, dan urusan kita semua. Makanya Bapak Gubernur kemarin bilang, semua peran sosial dari tingkat yang paling rendah itu harus bergerak, supaya kejadian itu tidak boleh terjadi lagi di tempat-tempat kita. Apalagi Kota Kupang yang juga adalah kota kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat untuk capaian ini. Terus dipertahankan, terus dalam keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, sepanjang itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Shalom. Salve. Selamat siang dan terima kasih banyak. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang Bapak Edi Sultan Uji STB MSD.
Baik, ini kita ada dalam dokumentasi bersama. Saya mengundang Bapak masih ada di depan. Bersama Kepala Sekolah SD, SMP, TK, bahkan Bapak Ibu hadirin yang terhormat, disilahkan. 2, 3. 1, 2, 3. Oh ya, drastis. Oh, salah. Begini. Iya. Oke. 1, 2, 3. Oke. I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Take your seat, terima kasih. Kita mau bersyukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang lain
Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Singing you as some praises, gentle, Lord, to give up might be a fool. You are my all. Sing together. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, say Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Let's go, come on, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Dengan kasih, bisa enjoy please with us in prayer. Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berkuasa, Allah yang memiliki anugerah, Allah yang mengasihi kami, yang masih memelihara kami sampai pada hari ini. Kami boleh berdiri, kami boleh mengangkat pujian kami, mengangkat tangan kami, mengerahkan doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami hadir di tengah-tengah di tempat ini ya Tuhan untuk mengucap syukur. Kami layakkan ucapan syukur kami hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena lawatan-Mu, karena kekuatan yang Kau berikan kepada setiap guru, kepada setiap pihak di SD Kristen Mercusuar Baru, sehingga kami boleh mengangkat ucapan syukur kami, our thankfulness kepada-Mu ya Tuhan, atas akreditasi yang Kau percayakan kepada SD Kristen Mercusuar Baru di tempat ini. Dan kami serahkan acara kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan atas setiap apa yang kami sudah kerjakan. Hanya biarlah nama-Mu yang kami agungkan untuk setiap kesaksian daripada SD Kristen Mercusuar Baru atas apa yang mereka sudah raih, atas prestasi yang mereka sudah dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan dan Engkau berkehendak. Biarlah apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa di surga. Haleluya.
Kami semua yang percaya dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama kita naikkan pujian firman jadi manusia. Kami mau memuji Tuhan. Kami rindu untuk disegarkan dengan kebenaran firman. Biarlah hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Firman jadi manusia, diam di setiap kami. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari lebih semua kita angkat pujian ini, katakan firman jadi manusia. Oh, diam di antara kami, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari angkat suaramu katakan Yesus telah juru selamat. Kami akui Kau Tuhan. Ku akui Kau Tuhan. Bagi Kau terang, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari lebih semua kita naikkan pujian. Kita percaya firman itu telah menjadi manusia. Mari katakan firman jadi manusia. Oh, diam di antara kami, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kami. Mari angkat suara
you for everything well done for primary school and our foundation. We pray that God bless all of us. And now, in the fellowship, we gather together to say thank you so much, where we get a good taste. We praise your name, we highest your name, and we glorify your name. Now we want to hear the word of God speak to all of us as a teacher, principal, and parents attend with us this morning. And from government, from Dinas Education, thank you, Lord. We're ready to hear your word. Speak to all of us. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan kepadamu, kami bersyukur bersama-sama bersama para guru dari Dinas Pendidikan dan dari kelompok orang tua yang hadir dan perwakilan anak yang hadir. Kami tahu bahwa akreditasi A yang kami dapat itu sebuah anugerah yang ditaruh di dalam setiap hati kami untuk bekerja baik dari staf para guru dan staf yayasan dan juga dukungan daripada orang-orang tua dan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Dalam ucapan syukur ini kami beri hormat yang tinggi kepada-Mu Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami puji nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, dan sekarang kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firstly, I want to say thank you for head of Dinas Education where already sent his message to all of us. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih buat pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pendidikan yang telah menyampaikan pesan bagi kita semua, especially for all teacher, khusus buat para guru dan tentu for staff or foundation. This morning I want to talk to you as a warning. Saya ingin menyampaikan kepada para guru sebagai satu warning, satu peringatan keras. I take from the Matthew chapter 5, verse 5. Saya akan baca dari Matius pasal 5, ayat 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Understanding the meaning of meek, of soft heart, pengertian dari lembut dalam ayat ini adalah easy to control by God. That's number one. And easy to obey God. Number two. And the commandment of God and regulation of government by Dinas Education. Jadi pengertian dari lembut itu artinya gampang diurus, gampang diatur, gampang dibentuk, gampang ikut perintah, regulasi, baik yang ada dalam yayasan istimewa dari education government. Regulasi dan aturan daripada Departemen Pendidikan. When we easy to follow direction, that's mean we meet in heart and mind
and so on. Jadi kalau kita gampang ikut aturan, itu artinya kita lembut. Tapi kalau kita tidak gampang ikut aturan, itu keras, kita keras, melawan begitu. Dan kalau keras, that's very difficult for us, for grow. Itu sulit bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang dan maju. Sebab when we heard and from government, education, government from dinas have regulation and we cannot follow that, and we follow our principle. Kita tidak ikut aturan-aturan pendidikan dari pemerintah, lalu kita ikut mau kita. Itu berarti kita keras. Dan kalau keras, example for all of us, contoh bagi kita semua, sebuah kayu yang sudah keras, dia bengkok, and he bend, and we want to make strike, it's broken. Ketika dia bengkok, lalu dipaksakan lurus, itu patah. Ini berarti kalau sekolah dan para guru, all of teacher, when we hear about regulation from the dinas, from government, education department, and we cannot follow, and maybe someday pada satu waktu dipaksakan, nanti kita patah, nanti kita tidak laku lagi, kita tidak berharga lagi, sekolah juga tidak akan berarti sama sekali. So when we get A in accreditation, we must stand firm, follow and take that, like what the head of dinas speak before. Jadi kalau kita sudah dapat akreditasi A, seperti tadi dikatakan oleh kepala dinas, iya, itu yang berat mempertahankannya, stand firm to take that. Itu berarti para kita, guru dan foundation dan yayasan harus bekerja lebih keras untuk lebih baik. So, the meaning of blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Jadi arti daripada berbahagia orang yang lemah lembut itu artinya kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan kita para guru dan staff foundation yang gampang diatur oleh regulasi, itu lembut. Gampang diatur oleh tata tertib, itu artinya lembut. Gampang di manage oleh statute and regulation, oleh ketetapan dan peraturan, itu artinya kita lembut. Nah, orang yang lembut, what the word of God says to all of us, they shall inherit the earth. Mereka akan mewarisi bumi. What inside the earth? Apa yang ada di bumi? Termasuk pertama yang kita dapatkan itu, yang ada di bumi itu akreditasi. Itu ada di bumi, bukan di sorga. Akreditasi itu bukan di sorga, itu di bumi. Jadi masih junior high school. I don't know about kindergarten. Have a teacher of kindergarten or principal of kindergarten. Itu kita mesti. Firman ini berkata kalau kita gampang diatur oleh Tuhan, diatur oleh regulasi pemerintah yang adalah alat dan tangan Tuhan, kita akan mewarisi bumi. Ini pengertian ayat ini bukan negatif, bukan bumi dalam pengertian duniawi, bukan. Bumi dalam pengertian hidup yang abnormal, bukan. Tapi pengertian ayat ini, bumi ini adalah otoritas yang diberikan untuk menguasai hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita di atas bumi ini. Nah, salah satu yang kita dapatkan di bumi ini akreditasi, itu ada di bumi. Dia bilang mewarisi bumi. Nah, di bumi ini bukan saja ada akreditasi, tapi ada skill. Sebab pergi ke surga tidak perlu skill lagi. Buat apa bawa skill ke surga? Knowledge, wisdom, itu ada di bumi ini.
So when we meet in heart, we can get everything. Where attend on the earth. Kita akan dapatkan semua yang ada di bumi, karena firman Tuhan bilang begitu. Kalau kita gampang diatur, gampang ditata, gampang ikut aturan yang benar dan baik, percayalah kita mewarisi bumi. Oke. Di bumi ini untuk apa kita hidup di dalam? Menikmati seluruh berkat-berkat Tuhan. Kalau sudah sampai di surga, tidak perlu menikmati gaji, upah, honor, jabatan, kedudukan, aset, harta, emas, perak, ATM, duit, simpanan di bank. Kita tidak perlu itu lagi. Jadi yang disebut dengan makna ayat ini this is warning for all of us. We can get everything on the earth when we meet in heart. Kita akan memiliki segalanya di bumi ini, dan sekolah ini akan memilikinya yang terbaik di bumi ini. Di bumi ini kalau dia punya principal, dia punya treasurer, dia punya all teacher doing well, follow the regulation. Artinya gampang diatur oleh Tuhan, gampang diatur oleh berbagai regulasi yang ada di dalam kemajuan pendidikan, melalui government education, melalui dinas pendidikan dan lain-lain. Lalu regulasi secara internal di dalam sekolah. Ketika kita tidak gampang diatur, artinya kita tidak lembut, kita keras hati atau keras pendirian yang salah, maka kita tidak dapat apa-apa di bumi ini. Padahal kita diberi opportunity live on the earth to test all blessing of the Lord. He pour out from heaven to all of teacher and principal and staff of foundation. Jadi kita ada di atas bumi ini adalah sebuah kesempatan ketika kita mengikuti regulasi baik Tuhan, baik pemerintah yang menguntungkan, yang mendatangkan berkat buat pendidikan dan sekolah dan kita semua, kita akan menikmatinya di sini. Semua kita akan menikmati. Tapi ketika tidak, itu bermasalah besar. Jadi pengertian dari lembut itu, the meaning of the gentle or meek in the context of education is easy to follow the regulation and statute and commandment from Department Education, from the central to the province to kabupaten to kecamatan, maybe like that. We can get everything. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi begini, tadi dari awal saya sudah bilang ini warning buat kita, peringatan kuat buat kita, supaya so that we must do like the word of God to our school, to our student, among us, teacher and teacher, in the building friendship with the kids, with the old teacher, with the principal, with the parents. When we do that, following what the God says to all of us, that's sure for us, absolutely for us. We get all things good on the earth before we die. Jadi kalau kita ikut aturan dan ikut kehendak Tuhan dan peraturan-peraturan untuk pertumbuhan dari sekolah kita, kita akan menikmati berkat. Anak-anak menikmati berkat, orang tua menikmati berkat sebelum, before you and me die. Sebelum kita mati, we inherit for them something good for their future. Jadi kita mewariskan bagi anak-anak kita
keluarga kita, nara diri kita, sesuatu yang menyangkut masa depan mereka. Kita akan punya hati yang luar biasa buat anak-anak dalam mendidik sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang have knowledge and wisdom for their future. Mereka memiliki pengetahuan dan hikmat untuk masa depan mereka, and they become blessing to another, dan mereka akan menjadi berkat buat yang lain, especially for their parents, khusus buat orang tua mereka, and our nation, and people around us, and to marketplace. Jadi mereka akan jadi berkat, bukan saja untuk orang tua bangsa ini dan di marketplace, dan mereka become blessing over there. So that we must have commit in one commitment. We must do the best where we hear this word. Kita mesti komit dan punya komitmen. Kita harus melakukan sesuai firman Tuhan ini, yaitu gampang diatur oleh Tuhan, easy to conquer by God. And we become blessing to all people, especially to kids, where God gives to all of us as a responsibility to teach them and to help them. Jadi, saya mau kasih tahu Anda untuk Anda menjadi petunjuk yang baik. Sebab saya lakukan itu dan ternyata anak ikut. Jadi ketika anak saya turun tangga, ada anak murid yang ikut, ada sampah di tangga atau di jalan, saya pilih. I cannot command them to pick the rubbish. Saya tidak perintah mereka untuk ambil sampah. Tapi mereka lihat saya ambil sampah, mereka juga lari-lari ambil sampah. Lalu mereka taruh di rubbish can. Mereka buang ke tempat sampah. Guru tidak lakukan ini sehingga anak-anak buang saja, tidak pilih sampah. Ini practice example I show to you. Jadi saya tidak perintah anak yang ada di sekitar situ untuk pilih sampah, tapi karena saya pilih sampah, mereka ikut pilih sampah. Jadi kita tunjuk action begitu. Juga dalam hal mengajar. Ketika Anda mengajar lalu tiba-tiba kids ask you question in English and you cannot answer them in English, that's big problem. Waktu Anda ngajar lalu tiba-tiba ada anak yang tanya Anda dalam bahasa Inggris, Anda tidak jawab, itu persoalan besar. Artinya kita tidak jadi teladan. What I say to you this morning, I think this warning to all of us. Jadi guru jangan terlalu sombong, angkuh dan gengsi sampai lewat sampah juga dia lewat begini. Anak-anak ikut dari belakang, ikut lewat, dia tidak angkat. You must show the nice and good and awesome character. Harus kita tunjukkan karakter yang baik, yang luar biasa sebagai seorang guru. Ketika kita melakukan regulasi itu, lembut mengikuti aturan-aturan etika moral dan kehidupan tunduk takut akan Tuhan, percayalah, kita akan menjadi orang yang selalu diingat oleh anak yang jadi manusia masa depan. And maybe they pray for you. Barangkali mereka berdoa buat Anda untuk Anda jauh lebih baik lagi dari sekarang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekali lagi merenung, memorize Matthew chapter 5 verse 5.
Matius pasal 5 ayat 5. Blessed are the meek, soft heart, for they shall inherit the earth. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Show your meek to the kids. Show your soft heart to the kids and to another friends among all teachers and to all parents, and make you get and take and have power to have all the earth, not about something bad, but all things good on the earth, you can get that. Jadi, ketika kita melakukan dengan baik, kita akan mendapatkan semua yang baik di atas bumi ini. Tunduk dan hormat Tuhan dalam segala hal, di dalam semua aktivitas Anda, mulai dari sekarang, di seluruh kehidupanmu. And I believe God bless you now till the end. Berkati Anda sekarang dan sampai akhir. May you stand up please. Silakan berdiri. Saya yang berbicara, Anda yang dengar, semua kita, supaya kita easy to control by God, and we have something sure in our life. We get everything good thing on there. Kita semua akan menikmati yang baik di atas bumi ini. Kita angkat itu nyanyian Goodness of God di dalam bahasa Inggris. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You are
Heavenly Father, we come before your presence now. We must repeat our thank you for your grace, your mercy, your blessing, your love, your kindness. Thank you, Lord, because all teachers in primary school are really doing hard, and they get A accreditation. And when we know this great accreditation, be happy, God. You remind all of us to how we stand firm to put A accreditation till this school finish or they are finished. Teach all of us as a teacher to submit to the Lord, surrender to the Lord, and give place to Lord control our life, our mind, our soul, and our activity in this world. We thank you, God, because you give to all of us opportunity to know that you follow and you stay and you're doing something good in our school. Bless all teacher, principal, bless all students, bless all parents, and staff of your nation. Thank you, Lord. We pray for the government by Dina's education, where already sent to all of us message to remind us how we must stand firm in the grade A in the accreditation. Use all of us to make everything good and nice and become testimony to all public around the school about nice habitat in our school and nice style in our school. And we comment about what we promote as outside by all media sosial. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, karena Engkau intervensi dan Engkau ikut bekerja di tengah-tengah sekolah kami dengan guru-guru bekerja keras, kepala sekolah bekerja keras, semua bekerja keras bersama orang-orang tua dan penilaian tentang perilaku dan para guru dan anak-anak membuat kami mendapatkan nilai yang begitu baik. Beri kami bisa berdiri kokoh di dalam mempertahankannya, bahkan kami akan buat lebih baik lagi. Kami juga berdoa supaya kami punya kesempatan merenung betapa Tuhan mencintai sekolah ini dan para guru dan staf yayasan dan anak-anak dan orang tua. Dan kami akan bekerja dengan berperilaku lembut kepada Tuhan, lembut kepada regulasi, lalu kami memiliki kepastian memiliki semua yang terbaik di bumi. Istimewa sekolah kami yang ada di bumi ini, dan guru-guru yang ada di bumi, dan juga staf yayasan yang ada di bumi, dan orang-orang tua yang ada di bumi,
dan semua pengurus yang ada di bumi, kami semua akan menjadi pewaris yang terbaik. Masa depan daripada setiap guru kami taruh dalam tangan-Mu. Masa depan daripada sekolah ini dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa bahwa SMP yang sedang menjalani masa-masa persiapan akreditasi prinsipal dan semua guru, Tuhan berkati, berikan, give to them knowledge and wisdom to know how they doing something to get great, nice grade in education. Kasih kepada mereka hikmat, akal budi bersama prinsipal, bersama ketua, kepala sekolah, dan semua kami agar bisa mendapatkan nilai akreditasi yang baik. Dan itu akan menjadi kesaksian yang baik bagi masyarakat umum di luar sana, bahwa yang gampang diatur oleh Tuhan, lembut kepada Tuhan, suara Tuhan, dan lembut gampang diatur oleh regulasi dan aturan, selalu menjadi berkat dan diberkati. Firman Tuhan yang kami dengar, biar itu terus ada dalam ingatan kami, and we memorize. The word of God is the word where come from God, and the word of God was God, and the God only. Biar kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Allah, dan hanya firman itu adalah Allah, dan Allah adalah firman itu, sehingga kami merenungkannya senantiasa dalam melaksanakan seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan sanjungan hanya bagi Engkau dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. All of us sing together. Amen. Silakan duduk. Memberkati aku berlimpah-limpah. Sukacita dan sejahtera, dan saat sebentar kami pulang, kami dapat terus menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sayang body language, 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus.